Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Adila Rahab, NPM 2005160375. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal marketing dengan judul jurnal marketing, yaitu pengaruh influencer marketing sebagai strategi pemasaran digital era modern. Abstraknya, salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan influencer marketing. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan melalui studi literatur, penulisan menggunakan sumber penelitian empiris dengan mengumpulkan data dan informasi dari seorang influencer dalam memberikan informasi terhadap sebuah produk sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah dapat secara signifikan meningkatkan penjualan dan menampilkan citra merek perusahaan yang baik kepada konsumen. Pendahuluan. Pemasaran adalah salah satu lini penting dari bisnis. Bagaimana sebuah produk diperkenalkan hingga didistribusikan hingga sampai pada tangan konsumen adalah suatu tugas dari bagian pemasaran. Saat ini terdapat banyak metode dan cara yang dapat digunakan untuk memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, para pemasar pun wajib mengubah pola dan taktik pemasaran agar tetap mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu bersaing di pasar bebas dengan para kompetitornya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi pemasaran digital untuk melengkapi strategi pemasaran konvensional yang telah ada. Berbelanja secara online telah menjadi salah satu gaya hidup dan tradisi kebiasaan masyarakat modern. Seperti data dari Global E-Retail yang mencatat pertumbuhan pemasaran di dunia yang mencapai 2-3 triliun US dollar pada tahun 2017, dengan jumlah pertumbuhan terbesar ada di kawasan Asia Pasifik yang umumnya ada pada negara-negara seperti Indonesia dan India, diikuti oleh Meksiko dan Cina. Pertumbuhan ini dapat dilihat melalui gambar di mana grafik penjualan retail dari 2015 hingga perkiraan 2018 sampai 2021 mencapai pertumbuhan yang signifikan, yaitu rata-rata kenaikan 1% sampai 3% setiap tahunnya. Rata-rata transaksi penjualan yang ada dilakukan melalui perangkat pribadi seperti smartphone dan tablet, sehingga secara tidak langsung juga dapat meningkatkan transaksi, pertukaran, dan tata informasi yang tersedia berdasarkan data dari Global Web Index kuartal kedua yang dikutip oleh Digital Market Asia. Pada rentang umur 16-64 tahun, yang melakukan transaksi online melalui perangkat elektronik dengan jumlah sampel responden menggunakan internet sebanyak 72.529 di kawasan Asia sendiri. Penjualan didominasi oleh negara Cina, namun Indonesia sendiri berada pada peringkat kelima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar penjualan secara online Indonesia memiliki prospek yang sangat amat cukup baik. Mengingat besarnya potensi pasar yang didapatkan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo melakukan perdagangan dan pembangunan infrastruktur untuk layanan komunikasi yang lebih baik. Beberapa langkah yang dilakukan Kominfo adalah dengan yang pertama, mengadakan program Palaparing. Palaparing menghubungkan seluruh Nusantara untuk memastikan warga di daerah tertinggal dan terluas bisa menikmati layanan telekomunikasi yang baik. Ditargetkan 540 kabupaten per kota terlayani di tahun 2018 dari pencapaian 4.400 kabupaten atau kota saat ini. Refarming atau 5G. Penataan frekuensi telekomunikasi, refarming 5G dan digitalisasi penyiaran memastikan frekuensi telekomunikasi dan siaran dikelola efisien dan bermanfaat untuk seluruh rakyat. Ditargetkan tahun 2019 sebanyak 514 kabupaten atau kota terlayani jaringan 5G. Yang ketiga, digitalis penyiaran. Hasil penataan frekuensi dan migrasi penyiaran dari analog ke digital akan membuat layanan telekomunikasi dan informasi lebih optimal, terutama daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. Proses pertukaran data ini dan informasi yang cepat dan instan ini pula yang merubah pola perilaku konsumen era modern.
dengan lebih mengandalkan situs media sosial untuk mendapatkan informasi dan review dari produk yang diinginkan. Hal ini dijelaskan dari data yang diluncurkan oleh Tetra Pak Index tahun 2017 mencatat ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, sementara hampir setengahnya adalah penggila media sosial atau berkisar di angka 40%, di mana angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2016. Pengguna internet Indonesia berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media sosial. Sementara pengguna pengakses media melalui perangkat mobile pribadi berada di angka 39%. Salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan influencer marketing. Secara definisi, influencer marketing adalah sebuah metode dengan menunjukkan orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh di antara masyarakat atau segmen target konsumen yang akan dituju dan dirasa dapat menjadi sasaran promosi dari merek tersebut. Penggunaan metode ini akan membuat sang influencer memerankan sebagai pembeli atau pengguna suatu merek, mampu mempresentasikan tentang hal-hal positif yang dimiliki merek tersebut, sehingga dapat meningkatkan penjualan dari merek produk mereka. Landasan teori. Definisi pemasaran. Definisi pemasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah proses cara perbuatan untuk memasarkan suatu barang dagangan. Sementara definisi dari strategi pemasaran adalah rencana untuk membesarkan pengaruh terhadap pasar, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, yang didasarkan pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi, dan perencanaan penjualan, serta distribusi. Sedangkan definisi pemasaran menurut Kotler adalah proses di mana perusahaan melibatkan pelanggan, pembangun hubungan baik dengan pelanggan dan menciptakan nilai untuk pelanggan sehingga dapat mendapatkan nilai umpan balik yang baik dari pelanggan dalam rangka meningkatkan profit dan ekuitas pelanggan. E-marketing atau electronic marketing menurut Triptono adalah proses strategik pengembangan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang dan jasa kepada pasar sasaran melalui internet atau alat digital seperti smartphone. Pada saat ini, e-marketing menjadi salah satu pilihan method of entry yang dinilai efektif dan efisien, terutama untuk produk digital seperti perangkat lunak, video, musik, dan sejenisnya. Pertumbuhan penggunaan internet Indonesia pada tahun 2017 menurut survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia tahun 2017 seperti yang ada pada gambar jurnal, menggunakan pengguna yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang mencapai 132,7 juta pengguna dari jumlah total populasi produk Indonesia yang berada pada angka 260 juta orang. Berdasarkan data yang ada ini menunjukkan pemasaran yang dilakukan melalui metode pemasaran secara digital diyakini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada menggunakan metode pemasaran secara konvensional, namun tetap tidak dapat menghilangkan unsur pemasaran secara konvensional. Karena bagi sebagian masyarakat, pemasaran melalui teknologi digital masih dianggap rawan akan keamanan. Media sosial. Definisi media sosial menurut Triptono adalah teknologi berbasis internet yang memfasilitaskan percakapan. Perbedaan dengan aplikasi web tradisional adalah pada platform berupa connect creator, content upload, networking confession, media sharing, dan bookmarking. Secara garis besar, media sosial menjadi 5 kategori. Kategori media sosial yang pertama adalah egocentricitas, yang penjelasannya memungkinkan pengguna untuk membuat profil dari platform virtual yang kemudian memfasilitasi kontribusi dan koneksi identitas. Contoh situs Facebook, MySpace, Bebo. Yang kedua, community sites. Penjelasannya mengimitasi komunitas dunia nyata sehingga kemungkinan kelompok-kelompok terbentuk. Contoh situsnya Big Wafedave.
Yang ketiga, opportunity sites. Penjelasannya memungkinkan terbentuknya bermacam-macam organisasi sosial para pengguna dan memfasilitasi koneksi bisnis. Contoh situs akademik. Yang keempat, passion centric sites. Penjelasannya memungkinkan pengguna untuk berhubungan berdasarkan minat dan hobi. Contoh situsnya Tesamba. Yang terakhir adalah media sharing sites. Penjelasannya memungkinkan pengguna untuk saling berbagi media seperti gambar, audio, dan video. Contoh situs YouTube. Salah satu teknik pemasaran dalam pemanfaatan media sosial agar lebih efektif adalah dengan menggunakan influencer marketing. Influencer yang dimaksud adalah seseorang atau figur yang ada dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan pada media sosial itu dapat berpengaruh atau merespon perilaku dari pengikutnya. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan literatur review dalam melakukan pengumpulan data penulis, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan sistem pemasaran dari pemasaran digital melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian baik nasional maupun internasional. Literatur review seperti yang dijelaskan Cooper dari Creswell memiliki beberapa tujuan, yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pembahasan. Pemanfaatan media sosial tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk aktualisasi diri, namun dapat berkembang ke arah dunia bisnis. Salah satunya adalah media sosial dapat menjadi sarana pemasaran dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan review atau informasi mengenai sebuah produk, barang, dan jasa yang akan atau sedang dipasarkan, sehingga dapat menarik minat dan respon pelanggan dalam memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Influencer marketing dipandang sebagai salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen pada saat melakukan pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan massa yang dimiliki oleh seorang influencer. Seorang influencer dapat menciptakan citra merek produk yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan brand endorse atau figur publik yang sudah berada kalangan artis papan atas. Seorang influencer secara umum biasanya dipilih berdasarkan kemampuan, keahlian, tingkat popularitas maupun reputasi yang dimilikinya. Hal yang perlu diperhatikan saat memilih influencer tertentu kembali kepada konsep segmentasi, sasaran atau penempatan dari target konsumen yang diinginkan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah pengikut dan tingkat keterlibatan platform yang akan digunakan. Platform yang dimaksud adalah terkadang seorang influencer dapat menciptakan komunitas-komunitas yang dapat memberikan kesan terhadap produk yang akan dipasarkan. Pada beberapa kasus terkadang influencer dengan jumlah pengikut yang kecil namun memiliki keterlibatan yang tinggi dapat lebih efektif dalam mempengaruhi tingkat penjualan produk kepada konsumen. Posisi popularitas dari sosial media pun turut mempengaruhi tingkat kepopularitasan dari seorang influencer tersebut, dan memperbanyak jumlah influencer tersebut, maka secara tidak langsung juga akan menjangkau tingkat konsumen yang lebih luas yang menyesuaikan dengan media sosial tersebut. Di Indonesia sendiri, seperti data pada katadata.co.id tahun 2018 menyebutkan pada 2017 pengguna internet Indonesia pada rentang usia 16 sampai 64 tahun menyebutkan media sosial yang secara aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah YouTube, menempati peringkat pertama dengan persentase pengguna sebesar 43%, dan pada peringkat kedua Facebook dengan persentase pengguna sebesar 41%, dan pada posisi ketiga adalah WhatsApp dengan persentase penggunaan sebesar 40%. Seorang pemasar dalam memanfaatkan jasa influencer harus membuat kontrak kerjasama untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari.
Dalam pembayaran tidak selalu influencer yang harus dibayar dengan menggunakan nominal uang, namun bisa dengan menggunakan promo atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh merek tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah pengalaman yang dapat diposting kembali pada platform mereka. Terakhir, kesimpulan dari jurnal yang saya jelaskan adalah: 1. Potensi pemasaran era modern didominasi oleh pemasaran melalui media sosial yang diakses melalui perangkat pribadi. 2. Influencer marketing merupakan salah satu strategi pemasaran dengan pemanfaatan media sosial. 3. Penggunaan influencer marketing dapat secara signifikan memangkas pengeluaran biaya yang digunakan untuk promosi. 4. Penerapan influencer marketing sangat cocok diterapkan untuk meningkatkan citra merek, brand image secara efektif dan meningkatkan brand awareness konsumen terhadap merek tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal yang saya jelaskan yang berjudul Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.